Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Galih Setiawan dari Cuman Gitu. Kita akan lanjutkan tutorial hari ini. Ya enggak tutorial sih, hari ini kita ngobrolin tentang konten visual. Konten visual ini bisa digunakan untuk sosial media kita. Kalau kita mau posting-posting gambar, namanya kan konten visual, visual gambar, tampilan seperti itu. Nah, biasanya digunakan untuk bagi Anda yang punya bisnis, bisa untuk promosi, bagi Anda yang gak punya bisnis untuk branding diri Anda ataupun branding bisnis Anda, seperti itu. Kegunaannya banyak sekali di era yang multimedia kayak sekarang, dimana semuanya serba visual. Maka kita akan bahas yaitu konten visual. Konten visual itu sebenarnya ada 9 ya. Ada 9 tipe konten visual yang bisa diterapkan, bisa digunakan, bisa kalian buat di sosial media kalian, ya sesuai dengan kebutuhan tentunya. Yang pertama adalah fotografi yang menarik. Nah, kadang kan biasanya konten itu cuman foto aja, apalagi di Nike, Instagramnya Nike itu sepatu itu, merek brand sepatu, dia kan fotografi yang menarik. Mayoritas konten visual adalah hasil foto yang mementingkan rule of third, pencahayaannya bagus, lightingnya oke, pengambilan angle-nya bagus, dan semua hal teknisnya bagus, ada dimensinya seperti itu. Nah, mungkin kalau nggak mau ngedit ya bisa memaksimalkan fotografi yang menarik sesuai dengan tema yang kalian angkat, branding yang kalian angkat. Umpamanya branding kita di sosial media, kita mau menjadi businessman, mungkin branding di Instagramnya mau entrepreneur, ya mungkin kita saat memimpin sebuah brand kita, mau saat berjualan mungkin, atau hal-hal yang berhubungan dengan wirausaha atau entrepreneur. Itu tipe yang pertama, yaitu fotografi yang menarik. Yang kedua adalah kata kutipan motivasi. Nah, ini sering dipakai oleh yang namanya biasanya penceramah atau motivator. Itu kan biasanya kontennya isinya motivasi, kata-kata singkat. Biasanya ada fotonya, foto Bill Gates, mungkin langsung ada kata-kata yang menyertai di sana untuk motivasi. Karena kan banyak orang yang follower kita itu butuh kata-kata motivasi untuk menyemangati dirinya. Biasanya bisa didapatkan dengan memfollow motivator, atau mungkin juga kalau ada hari-hari tertentu, mungkin Hari Kartini nanti di sana ada kata-kata motivasi dari Hari Kartini. Kalau kemerdekaan nanti kata motivasi dari Bung Karno, seperti itu. Kata-kata motivasi adalah konten visual tipe yang kedua. Lalu ada tipe ketiga, yaitu sebuah ajakan tentang suatu aksi atau melakukan sesuatu yang positif. Nah, mungkin seperti sekarang ya. Sekarang kan era pandemi kan, sekarang kan gencar-gencarnya di rumah aja, hashtag di rumah aja, hashtag kerja dari rumah, belajar dari rumah, belanja dari rumah. Nah, seperti itu. Sebuah ajakan bisa juga digunakan untuk konten visual. Atau biasanya di Shopee juga sering banget belanja dari rumah, banyak banget yang penjual yang memakai hashtag itu dengan foto mereka, jualan mereka. Jadi sebuah ajakan tentang suatu aksi. Suatu aksi itu dipromosikan dengan konten visual. Yang keempat adalah gambar bermerek. Menambahkan merek di sudut gambar untuk mempromosikan sesuatu. Nah, biasanya kalau mau presentasi, biasanya ada mereknya di sini. Nah, seperti yang ini kan ada. Ini umpamanya mau membuat sebuah aplikasi, di pojok sini ada logo dari brand aplikasi tersebut. Atau mungkin Anda punya fotografi yang oke, di sini kasih logo sedikit, copyright siapa gitu. Lalu adalah visualisasi data. Visualisasi data bisa sering banget kayak di berita-berita online itu seperti Kumparan. Mereka kan
menggunakan visualisasi data untuk menyampaikan informasi kepada follower mereka. Dan juga sering di era sekarang yang pandemi COVID-19, sering Kementerian Kesehatan meng-share visualisasi data dari korban positif, pasien positif dari corona yang terus meningkat. Nah, kayak gitu, grafik-grafik seperti itu adalah visualisasi data. Itu tipe kelima. Lalu tipe selanjutnya adalah konten video. Nah, ini sering banget dipakai. Yang penting adalah menceritakan sesuatu, apa yang mau diceritakan atau dijabarkan di dalam video. Karena video ini kalau kata kan cuman satu kata, ya membicarakan satu XY tok ya. Ada cuman gambar datar. Lah kalau video ini kan kita bisa merasakan kayak ada dimensi seperti itu. Nah, ini contoh konten video, ini contoh punya saya mempromosikan brand saya. Waktu itu dulu saya masih freelance saya namanya Galenolan. Nah, tapi kok nggak bisa di play, bentar. Ups, ternyata nggak bisa di play, tapi sebenarnya ini video. Tapi pokoknya intinya adalah konten video. Selanjutnya adalah tips dan trik. Nah, ini juga di Kumparan juga sering mereka share tips dan trik bagaimana, contohnya ini adalah efektif dengan fasilitas menarik di bandara seperti mobile assistant checking, self checking. Nah, kayak gitu tips dan trik ini juga bisa digunakan untuk meng-share kepada follower Anda atau follower kalian semua. Jika kehabisan ide bagaimana mau bikin konten visual di Instagram, kok kehabisan ide, mungkin bisa menerapkan tips dan trik. Seperti di akun saya ada Joyo Alkes namanya, dia itu akun Instagram jualan alat kesehatan. Nah, nggak melulu jualan, saya di sana juga kadang share tips dan trik kesehatan. Ada juga infografis. Infografis ini kalau yang tadi kan visualisasi data ya. Visualisasi data itu masih data mentah. Nah, kalau infografis ini sudah dijabarkan dengan informatif dan menarik dan juga simpel tentunya. Jadi dapat dicerna dengan mudah, dapat dijangkau oleh semua orang. Kalau visualisasi data yang tadi nomor sebelumnya tadi, dia itu hanya beberapa orang aja yang paham, karena nggak semua orang kan paham visualisasi data. Kalau infografis ini datanya udah simple, menarik, dan detailnya nggak rumit. Lalu ada ucapan. Nah, kalau teman-teman ini kalau ada hari kemerdekaan bisa share selamat hari kemerdekaan. Kalau batik nasional, selamat hari batik nasional, hal-hal kayak gitu bisa bikinkan konten visual di sosial media Anda untuk apapun tujuan Anda. Nah, karena apa? Karena good design is good business. Karena kalau desain kalian oke, desain kalian punya ciri khas tertentu, jadi bisa mengembangkan bisnis kalian, kata IBM. Oke, gitu aja. Terima kasih. 9 tipe visual tadi mungkin bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.